melihat adanya sosok perempuan ngesot berdarah-darah. Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Fredrika Epiana. Fredrika, kelahiran tanggal 5 bulan Juni. Penampakan perempuan ngesot berdarah-darah datang ketika ia mengalami mati suri. Kemampuan untuk melihat makhluk astral pun dimulai setelah peristiwa tersebut. Karma apakah yang dilakukan Fredrika di kehidupannya dulu? Jadi kita tinggal menentukan tanggal pernikahannya saja ya, Bu? Iya betul Mas Teguh. Semoga saja pernikahan Rika dan Bobby bisa menguatkan pertemanan kita ya. Iya. Saya dengan almarhum Anton sejak kecil bersahabat. Kami membeli rumah berdekatan. Suatu kebahagiaan tersendiri apabila kita dipersatukan dalam ikatan pernikahan antara Bobby dan Fredrika. Kalau saja Mas Anton masih hidup, beliau pasti senang dengan lamaran ini, Mas. Ya, acara lamaran ini sebenarnya saya tujukan untuk menghargai jasanya Anton terhadap keluarga saya. Tanpa bantuan pinjaman dari Anton, mungkin keluarga saya tetap susah secara ekonomi. Kata siapa? Kesuksesan kita bukan karena Pak Anton. Dan saya nggak setuju kalau Bobby menikah dengan dia. Ayo Bobby. Bu! Ayo Bobby, kita pergi dari sini. Bu, tapi Bu. Pergi dari sini. Bobby! Kamu tetap di sini! Tante, aku mohon Tante. Tante jangan bawa Mas Bobby pergi, Tante. Keterlaluan kamu! Oh. Pak. Pak, kalau terjadi apa-apa sama suami saya, kalian nggak akan saya maafkan. Mas Bobby biar Niko panggil warga ya Mas Bobby ya. Pak, bangun Pak. Tuhan. Kenapa, Bu? Bapak udah nggak ada Bu. Ini semua gara-gara kalian. Awas kalian ya. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Bobby, Ibu mau panggil keluarga yang lain ya. Kamu jangan bapak kamu ya. Pak, Mas tolong Mas bantu Mas. Bantu angkat Mas. Ayo Mas. Bapak-bapak, Ya, Mbak. pemakaman Pak Teguh, biar saya aja yang mengurus ya Pak. Tapi Mbak, Ketua Paguyuban Kematian sedang keluar kota. Nanti yang mengurus untuk pemakaman siapa? Itu gampang nanti saya. Kalau Bapak pergi, nanti yang mengurus pemandian dan pemakaman itu siapa? Biar saya aja Pak. Kebetulan saya juga pernah mengurus pemakaman untuk almarhumah bapak saya dulu. Atau minta tolong sama Bobby saja gimana? Jangan-jangan Pak, pasti Mas Bobby akan sibuk sekali. Jadi lebih baik semua biar saya aja yang mengurus. Itu sih terserah Mbak deh. Pak, emangnya nggak ada ya lahan yang masih kosong di pemakaman ini? Soalnya aku sebenarnya nggak mau Pak kalau harus ngebongkar makam yang udah ada. Untuk lahan yang kosong itu sudah penuh. Akan tetapi kita masih bisa menempati lahan ini karena tidak diperpanjang oleh keluarga yang meninggal. Tapi memangnya kalau makam ini dibongkar, keluarganya nggak marah Pak? Keluarganya sudah kami hubungi, tapi tidak ada jawaban. Lagian, makam ini sudah lebih dari 5 tahun tidak terurus. Dan sesuai peraturan, lahan bisa dipakai untuk jenazah lain. Ya udah Pak,
Kalau gitu saya minta segera diproses aja ya. Soalnya saya udah capek dari tadi cari keliling-keliling nggak dapat pemakaman yang kosong. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan urus surat-surat. Saya permisi ya. Terima kasih ya, Pak. Siang, Pak. Kalau Ibu membutuhkan penggali kubur, kami berdua siap kok, Bu? Iya, Pak. Memang kebetulan saya lagi butuh tenaga untuk gali kuburan, Pak. Lokasinya mana, Bu? Yang ini, Pak. Ini kan makam orang, Bu. Udah ada izin? Oh, udah. Kebetulan tadi aku juga habis ngomong sama pengurus pemakaman ini. Makam ini boleh digali. Dan nanti kalau ada apa-apa tenang aja, Pak. Aku bisa tanggung jawab kok. Ya udah, kalau gitu. Ini dia kenapa, Pak? Kayaknya yang punya makam nggak terima, Bu. Kita harus gimana, Pak? Pak, tolong dilanjutin gali kuburannya, Pak. Aduh, saya nggak mau, Bu. Takut kena petaka, Bu. Aduh. Aduh, gimana, Pak? Ibu pergi, Bu. Pergi, Bu. Pergi, Bu. Lanjutkan, Bu. Ngapain kalian kesini? Pergi kalian! Pergi! Bu, tenang, Bu. Sali, kami ikut bela sungkawa atas... Aku nggak butuh ibamu! Kalian sudah membunuh suami itu! Pergikan! Pergikan! Ibu, jangan, Bu. Tenang, Tante. Tolong jangan usir kami, Tante. Kami datang ke sini hanya untuk berbelasungkawa. Rika. Lebih baik kalian pergi. Kalau Ibu udah tenang, nanti aku hubungin kamu ya. Iya. Tunggu apa lagi? Bu. Pergi! Udah, Bu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi sama Tante Sally? Iya, Bu. Aku ngeliat Tante Sally tuh kayak orang kesurupan. Ayo kita cepat pergi, Nak. Tapi tunggu dulu, Bu. Ada yang harus aku selesaikan. Gimana caranya supaya Tante Sally itu nggak membenci kita seperti ini, dia sangat membenci kita dan nggak mau lihat kita lagi. Nanti saja kita pikirin. Tadi kan kamu sudah dengar, Bobby nanti mau berusaha mau merayu Tante Sally. Kalau dia sudah sadar nanti, ya. Ayo kita cepat pergi. Bu, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita deh, Bu. Udah. Jangan ngomong yang enggak. Ayo, Nak, kita pergi. Mungkin urban legendnya Indonesia ada suster ngesot. Iya. Tapi yang Roy lihat di sini adalah perempuan ngesot berdarah lagi. Bu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar nggak punya uang untuk bayar utang-utang kita, Bu. Nanti kalau debt collector itu datang lagi, kita mau bayar pakai apa, Bu? Ibu kan tahu sendiri, aku ini cuma buruh laundry dan gajinya itu nggak seberapa, Bu. Belum lagi Niko yang harus bayar sekolah. Kalau dia nggak bayar sekolahnya bisa dikeluarin, Bu. Aku nggak mau, Niko. Maafin Ibu ya. Udah, Ibu nggak perlu minta maaf, ini bukan salah Ibu. Ya udah, lebih baik sekarang Ibu istirahat aja ya. Ibu nggak perlu pusing, biar aku sendiri aja yang mikirin semuanya.
lagian kakak ada-ada aja. Ngapain sih kakak di sini? Rika, ada apa? Kamu kenapa? Aduh, emangnya nggak denger ya? Dari tadi di dapur tuh suara berisik. Kakak kenapa sih? Tadi tuh Niko baru pulang sekolah. Niko mau ganti baju, terus kakak kayak begini. Nggak ada suara apa-apa kok. Kamu pasti belum makan kan? Ya kan? Tuh. Jadi kamu berhalusinasi. Ya ampun, Bu. Enggak, Bu. Aku nggak halusinasi. Ini bener-bener nyata. Aku lihat sendiri, Bu. Niko, besok ibu akan... Ibu mau ngapain, Bu? Udah, besok aja deh. Andai saja bapak kamu tuh masih hidup. Bu, udahlah Bu, Ibu. Jangan selalu mengenang yang udah nggak ada. Nanti Ibu malah jadi sakit. Aku nggak mau Ibu sakit. Lebih baik sekarang Ibu istirahat ya. Ya udah, ibu ke dalam lagi, Nak, ya. Sampai saya berpikiran, ini antara sadar dan tidak ya, saya sampai berpikiran begini, saya harus kuliahin adik saya, harus kerja, ya, saya harus cari uang. Kenapa ada rambut ini di sini? Siapa kalian? Kami adalah penghuni di sini. Ayo, Bu. Kalian tenang aja ya. Aku nggak akan pernah usir kalian. Bu, Kak Rika kenapa bicara sendiri, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu kok takut, Bu? Bapak, kemarin kita baru aja tertawa-tertawa. Tapi sekarang... Udah, Bu. Bapak udah tenang di sisi Tuhan, Bu. Bapak kamu memang sudah tenang, Bobby. Tapi Ibu nggak tenang. Sebelum Ibu membahas Marta dan Rika. Bu, Tante Marta dan Rika nggak ada salah apa-apa, Bu. Kalau memang Ibu mau salahin Bobby. Karena Bobby yang ngotot ajak Papa untuk ngelamar Rika, Bu. Kamu tuh udah diguna-guna apa sih sama mereka? Sehingga mata kamu tuh buta. Kalau bapak kamu itu sudah dibunuh sama mereka. Bu, Bobby nggak diguna-guna sama sekali, Bu. Pikiran Bobby masih sehat buat bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah, Bu. Jadi kamu pikir, kamu mau ngomong kalau pikiran ibu ini udah gak sehat gitu? Bukan begitu, Bu. Tapi... Cukup! Ibu gak mau dengerin apa-apa lagi. Ibu sudah punya rencana untuk masa depan kamu. Rencana? Rencana apa, Bu? Ibu mau menikahkan kamu dengan Siska. Siska anak teman Ibu itu? Iya. Dia yang pantas untuk menjadi istri kamu, Bobby. Bobby nggak mau nyakitin Rika, Bu. Jadi kamu lebih memilih perasaan Rika daripada ibu kamu sendiri? Baik, kamu siap-siap untuk melihat mayat ibu. Dan jangan pernah lagi kamu melihat ke makam ibu. Bu! Ibu! Maaf, Bobby. Ada apa ya? Kamu manggil tante ke sini. Tante Marta tolong terima ini ya. Bobby tahu Tante lagi susah. Terima kasih ya, Bobby. Tante, usaha kami ini ada andil dari Om Anton. Tanpa bantuan Om Anton, saya dan ayah saya juga nggak bisa bangun usaha yang lumayan seperti ini, Tante. Sekali lagi terima kasih, Bobby. Terima kasih. Sama-sama, Tante. Enak aja kamu dengan uang. Bu! Tapi Bu... Bobby, ngapain kamu kasih uang dia?
Nanti kebiasaan tahu. Nanti dia sering-sering datang ke sini. Bobby bukan ngasih, Bu. Bobby cuma pinjemin. Mereka lagi susah, Bu, keluarganya Tante Marta. Kamu pikir ibu ini nggak butuh uang apa? Semua orang butuh uang, biar makmur. Hei kamu dengar ya? Setelah apa yang kamu berbuat dengan suami saya, jangan harap saya akan mengenal kamu lagi. Teguh itu sangat baik. Tapi kenapa kamu tega banget kayak begini? Bu, Ibu harus ingat dong. Usaha kita jadi banyak kayak gini berkat bantuan ayahnya Rika loh, Bu. Bobby, kita bisa seperti ini, itu dari hasil jerih payah kita. Emangnya uang itu bisa berjalan sendiri apa? Ayo, kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Ibu, pergi. Sudi saya terima uang dari anak saya. Seperti itu dong, Bu. Pergi kamu. Ibu, Bu. Aku nggak sudi. Sana kamu pergi. Sana. Mengapa makhluk-makhluk astral ini atau yang ada di pengalaman hidup aku, di pengalaman Mbak Frederica ya, kok meninggalkan rambut sih? Emang ada pesan apa yang kau lihat di sini? Ya ampun, aku harus cari kerjaan kemana lagi ya? Kaki aku udah capek banget jalan. Loh, Bu, Ibu ngapain? Duduk tengah jalan begini, Ibu! Mbak! Kalau mau bunuh diri, jangan di sini. Saya nggak mau bunuh diri, Pak. Saya cuma bantuin ibu ini. Mana ada ibu-ibu, jalan kosong begini. Ah, nih lihat, kosong kan? Ah, lu gila kali ya. Udah, minggir. Jenis rambutnya tuh kayak panjang tapi kayak sapu ijuk gitu nggak sih? Yes, ya like that lah. Jadi kaku. Iya, kan? Dia punya Iya, kaku, sapu. hitam, terus bukan seperti rambut kita. Iya, Jadi iya. kalau rambut kita itu kan lemas seperti itu kan. Terus, wah, hitam sekali. Dari Iya. ujung ke ujung langsung saya buang. Karena Iya, apa? iya, iya. Bukan rambut saya. Loh, Bu. Ibu kok bobo ember? Ibu mau ngapain? Air kita diputus sama Pam Rika. Jadi terpaksa ibu minta air ke tetangga. Kok bisa diputus? Padahal kan bulan ini kita udah bayar, Bu. Kemarin kan kita bayar cuma 1 bulan. Sedangkan kita sudah 4 bulan belum bayar. Ya ampun. Rika bener-bener heran ya, Bu. Kenapa ya? Kok kayaknya musibah terus-terusan datang ke keluarga kita. Kemarin masalah pernikahan Rika. Terus debt kolektor. Belum lagi sekolahnya Niko. Sekarang ada lagi masalah. Air di rumah kita diputus. Ya terkadang semua masalah itu datang sebagai ujian agar kita naik kelas. Iya, Bu. Tapi aku nggak bisa diem aja, Bu. Sekarang aku harus pinjam uang sama Mas Bobby. Jangan Rika. Loh, kenapa jangan, Bu? Keluarganya Mas Bobby kan selama ini selalu baik sama kita. Ya kamu kan masih ingat apa yang dilakukan Tante Sally sama kamu. Ibu nggak mau kalau kamu disakiti lagi. Bu, udah Ibu tenang aja ya. Sekarang aku mau ke rumah Mas Bobby dulu. Assalamualaikum. Rika! Nak! Riko! Niko! Kenapa, Bu? Kamu temenin ibu ya, kita suruh kakakmu. Ya udah, Bu. Ayo! Kamu masuk! Ayo! Kamu mau kemana, Mas? Kalau Rika tahu Bobby lamar perempuan lain, pasti dia akan sakit hati. Bobby ini mau melamar Siska, cewek yang lebih baik daripada kamu. Mas, itu nggak bener kan, Mas? Ada apa, nak? Kenapa? Mas Bobby katanya mau melamar perempuan lain, Bu. Kenapa emangnya? Menurut saya, Bobby ini cocok sama Siska, bukan sama anak kamu. Sally, tolong kamu ingat cita-cita almarhum suami kita.
untuk menjodohkan Rika dan Bobby. Saya tuh ingat, tapi setelah saya tahu kalau kamu yang menyebabkan Mas Teguh meninggal, apa saya harus melakukan itu? Bu, jangan seperti itu dong, Bu. Kasihan kan Bu Marta sama Rika, Bu. Kamu harus tahu ya, Bobby. Mereka ini hanya mikirin uang kamu aja. Kurang ajar lu ya. Harga diri kita, Bu. Ya iya, Ibu ngerti. Ayo, Bobby. Masuk, Bobby. Ayo kita pergi. Ayo, minggir. Bobby. Ayo, Bobby. Mas Bobby kok kayaknya nggak suka sih sama pernikahan ini? Gak apa-apa. Bobby itu sebenarnya suka banget menikah sama kamu. Serius, Bu? Mas Bobby. Oh ya, Bapak, Ibu, berhubung lamaran kita diterima, bagaimana kalau acara pernikahan anak kita adakan dalam minggu-minggu ini? Kan lebih cepat, lebih baik. Begitupun besoknya sama seperti itu. Akhirnya saya tidur coba begini. Saya berpikiran, itu yang rame siapa ya? Kalau yang rame memang yang nggak kelihatan, jangan ganggu saya. Aku akan membunuhmu. Tolong! Aku akan menyakitimu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Ya Allah, Kak. Ibu kenapa, Kak? Rika, jangan lupa ya pergi ke pesta pernikahan Bobby sama Siska. Sekarang kamu panggil warga, cepat kita bawa Ibu ke rumah sakit. Sebentar, Kak. Sebentar. Rika. Tolong. Ya Allah. Gak tahu, Bu. Aneh banget sih. Tolong, Kak. Niko, cepet Niko. Saya, Pak. Tolong saya, Pak. Pelan-pelan. Ya Allah, Ibu. Hati-hati Niko, hati-hati. Ibu, aku jatuh, Tante. Jatuh dari kamar mandi. Aku sama adik aku gak punya uang untuk ke rumah sakit. Aku bisa manfaatin kondisi ini buat bikin mereka berhutang kepadaku. Oh yaudah kalau gitu, bawa ibu cepet-cepet ke rumah sakitnya biar saya yang biayain. Ayo cepetan. Sebentar ya Tante. Tante, Siska, aku benar-benar berterima kasih ya sama kalian. Aku gak akan pernah ngelupain jasa kalian. Iya, gak apa-apa. Ayo cepetan, makanya cepetan bawa ibu ke rumah sakit. Ayo. Bu, ibu ngapain sih nolongin mereka? Kamu tenang aja. Ibu punya rencana bagus untuk mereka. Bikin mereka menderita. Sepertinya Ibu Marta mengalami benturan yang amat keras sehingga menyebabkan gangguan pada otaknya yang sangat serius. Dok, apakah kami bisa meminta keringanan untuk biaya perawatan ibu saya, Dok? Kalau untuk masalah itu, Mbak Rika bisa langsung ke administrasi rumah sakit. Dokter, tolong rawat ibu ini ya, Dok. Semua biaya biar saya yang nanggung semuanya. Sebenarnya apa yang direncanakan Tante Sally? Tapi saat ini aku benar-benar gak ada pilihan lain. Aku terpaksa menerima tawarannya. Tante terima kasih banyak ya Tante atas segala bantuan Tante selama ini. Kalau kami bisa membalasnya, pasti akan kami balas, Tante. Nggak usah. Cukup kalian melakukan kewajiban kalian untuk membayar hutang-hutang kalian kepada saya. Berapa banyak hutangnya, Tante? Setelah saya hitung-hitung, hutang perawatan biaya rumah sakit ibu kalian 50 juta. 50 juta, Tante? 50 juta. Bu, pegang dek.
mahal, Bu. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan hutang-hutangnya kemarin aja belum dibayar. Bobby nggak enak hati, Bu, sama Rika, Bu. Ibunya lagi sakit sekarang. Bobby, peduli amat sih. Mereka aja nggak peduli dengan perasaan ibu. Sewaktu mereka menolak lamaran kamu. Kamu ingat kan? Untuk apa kita peduli sama mereka? Bu, itu kejadian kan udah lama banget, Bu. Jadi perpanjang lagi lah dendamnya, Bu. Pokoknya ibu nggak peduli. Ibu itu belum tenang sebelum melihat keluarga itu hancur. Ibu ini benar-benar kelewatan ya. Nah, Mas Bobby, Mas Bobby, Mas Bobby tunggu Mas Bobby. Mas Bobby jangan pergi Mas. Bu, Mas Bobby pergi Mas. Ayo, Mas Bobby, Bobby. Rika. Rika, maafin aku ya. Aku terpaksa nikah sama Siska. Aku nggak bisa nolak kemauan ibu. Lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah ini. Karena aku udah gak mau lihat muka kamu lagi, Mas. Tapi Rika, Apa nih? Sampai kapanpun kamu tuh nggak pantas, tau nggak? Lihat Mas, dia tuh jelek, nggak pantas sama kamu. Yang pantas sama kamu tuh cuma aku. Udah Siska, bawa suami kamu itu pulang. Ayo, bawa. Ayo Mas, kita pulang. Ngapain sih kamu di sini? Ayo. Ayo sana. Oh, ibu kamu. Halo, mayat hidup. Hei Marta, kalau saya jadi kamu, saya akan bunuh diri. Daripada sakit seperti kamu, nyusahin orang aja. Udah, Bu. Kita gak usah dengerin omongan dia, Bu. Kita masuk aja ke dalam. Ayo deh. Rika, untung aja ya Bobby itu nikahnya sama Siska. Gak sama kamu. Perempuan miskin, sombong, gak tau malu lagi. Tante, kalau emang kata-kata yang bikin menyakitkan itu bikin bahagia Tante, Tante lakuin sesuka hati Tante. Aku gak peduli kok. Ya udah. Bu Marta! Berbesi, Bu Marta! Mana sih orangnya? Oh, Mas, jangan ganggu ibu. Kita ini udah kasih waktu seminggu buat lu berdua bayar utang. Kurang bayar apa nih kami? Mana ibu lu? Buruan! Mau bayar utang apa enggak? Jangan. Minggir lu! Jangan. Minggir! Bocah campur lagi. Oh, Bu Marta. Kami kesini lagi utang, Bu Marta. Sekarang bawa barang kalian semuanya. Rumah ini udah disita. Cepat. Langsung aja, Pak. Kasih kesempatan kamu kembali. Masih di sini. Pergi. Tuh Bu, lihat. Dasarnya orang miskin, menderita, nggak berguna. Untung aja batal jadi menantu saya. Jadi nggak ikut sengsara deh. Tolong ya Tante. Tante itu kalau bicara dijaga. Walaupun kami miskin. Tapi kami nggak bisa Tante hina-hina seperti itu. Apa? Dijaga kamu bilang? Apa saya nggak salah dengar? Ayo Siska, kita pergi dari sini. Ayo Bu. Ayo buruan. Loh. Bobby, kamu mau kemana? Bobby mau nolongin Rika, Bu. Kasihan mereka. Aduh, nggak ada nolong-nolong Bobby. Biarkan aja mereka. Itu karma buat orang yang sombong. Ngerti nggak kamu? Bobby nggak bisa biarin Rika terusir kayak gitu.
Bobby, kamu nggak boleh pergi. Masuk Udah ke dalam. lepasin, Bu. Bobby! Bu, Mas Bobby, Bu. Tenang aja kamu. Kita lanjutkan drama kita. Hah? Drama? Rika, ini ada apa sebenarnya? Hah? Bang, ini ada apa sebenarnya, Bang? Kok mereka diusir dari rumah mereka sendiri sih? Ada apa? Dia itu punya utang sama bos gua. Dia itu punya perjanjian sama bos gua. Dan dia nggak bisa bayar. Makanya rumah ini disita. Nah, ngerti nggak lu? Kalian ya bener-bener gak punya perasaan. Tega-teganya ngusir orang. Dia nggak punya perasaan. Bos gua apa dia? Rika, kalian boleh kok tinggal di rumahku. Ibu yakin? Kalian jangan khawatir. Bobby kok saksinya. Iya kan, Bang? Tapi Tante... Niko, udah. Kalian ikutin aja kata ibu aku. Aku yang jamin kalian. Ayo, ayo kita jalan. Ayo, Bobby. Yuk. Ya, Siska. Sini saya bawain. Ayo, Rika. Sebentar, Bu. Halo? Oh iya ya, Pak. Iya, ini segera ke sana, Pak. Bobby, ada apa? Bu, Rika, aku keluar dulu ya. Masih ada urusan dari kantor. Siska, mari, Bu. Iya, Hati-hati, Bobby. Hati-hati ya. Ayo. Ibu. Ayo kita jalan. Ke rumah saya. Ayo. Ayo. Kalau untuk yang berwajah apapun, kaget iya, jujur, nggak munafik. Saya kaget iya. Bahkan bisa saya pegang barang pun saya lempar seperti itu. Kalau insting saya baik, maksudnya untuk kedepannya baik, it's okay, why not gitu kan. Tapi kalau untuk yang menghambat hidup saya nggak mau. Ayo masuk. Siska tutup pintunya ya. Iya, Bu. Ayo silakan. Ayo, anggap aja rumah sendiri ya. Nah, ini rumah saya. Di sini kalian tinggal nanti ya. Sekarang saya akan kasih tahu sama kalian, status kalian di rumah ini adalah sebagai pembantu. Siska, kamu tunjukkan kamar-kamar mereka. Oh, dengan senang hati. Kalian ngapain pada bengong di sini? Ayo ikut. Ayo, tunggu apa lagi sih? Ambil itu tas. Ayo cepetan. Tuh kamar kalian, masuk cepetan. Ayo cepet masuk, cepet masuk. Cepet. Cepetan dong. Sudah syukur kalian dikasih tempat tinggal. Tapi Tante... Udah. Jangan protes kamu ya.
Udah ditolongin masih juga protes. Kalian itu memang cocok tidur di gudang ini. Bu, tolong kasihan dong. Ibu saya ini kan lagi sakit. Nanti ibu saya mau tidur di mana? Ya, itu kan banyak kardus. Kamu bisa tidur di kardus. Habis ini kalian bersihin rumah. Ingat, kalau Bobby tanya, kalian yang mau tidur di gudang. Kalau kalian melapor sama Bobby, saya akan usir kalian dari rumah ini. Ngerti kan? Ayo kita keluar. Yuk. Jangan ganggu aku. Jangan. Mau apa lagi kamu datang? Kamu telah menghancurkan makamku. Kamu tidak bisa pergi dariku. Jangan, tolong, Ibu, Niko, Ibu. Kakak kenapa, Kak? Ibu, Kakak. Niko, tolong, Ibu, Niko. Astagfirullahaladzim. Kak, bangun, Kak. Niko. Kamu siapa, Kak? Kakak kenapa, Kak? Kakak pernah membongkar kuburan seseorang bernama Tuti Suhartini. Dan sekarang arwahnya terus mengikuti kakak. Kakak takut, Niko. Udah kakak tenang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah kakak tenang ya, Kak. Kamu mau kemana? Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini sebelum hutang-hutang kamu lunas. Awas kamu ya, kalau sampai kamu pelan-pelan keluar, saya nggak akan segan-segan untuk menyakiti ibu kamu sebagai hukumannya. Siska! Aku ingin balas dendam sama kamu. Mati! Apa yang kamu mau dari aku, Siska? Aku mau kamu mati! Kamu gak akan bisa lari dari aku! Ada apa ini? Siska! Apa ini? Siska! Ya ampun, apa yang sudah merasuki Siska? Jangan-jangan itu juga kamu ya? Jadi Siska jadi korbannya? Saya minta maaf, Bu. Kenapa tadi saya izin keluar? Aku ingin menyelesaikan masalah supaya tidak ada orang lagi yang bisa menjadi korbannya, Bu. Maka izinkan aku pergi, Bu. Kamu mau pergi pasti kamu mau lari dari tanggung jawab kan? Iya, Wak. Ini ada apa sih sebenarnya? Hah? Tanggung jawab apa? Bu. Rika. Gimana kamarnya? Nyaman kan? Ini ada apa sebenarnya? Kok kamarnya kosong?
Rika, kamu tinggal di mana sebenarnya? Rika, ayo jawab. Kamar yang kamu kasih. Itu nyaman. Tapi ternyata ibu sama adik aku itu lebih nyaman tinggal di gudang, Mas. Gudang kamu bilang? Mas, awas ya kamu ngomong macam-macam sama Mas Bobby. Nggak apa-apa, Bu. Niko, kalian ngapain di sini? Kan kalian bisa di ruang tamu. Nggak apa-apa, Mas Bobby. Di sini juga udah lebih dari cukup buat kita. Ini kan gudang, nggak layak buat manusia. Tempat ini udah cukup kok buat keluarga kami. Ya. Nggak bisa, Rika. Kalian harus pindah dari tempat ini. Ya? Mas, tolong jangan paksa aku untuk pindah dari tempat ini, Mas. Udahlah, Bobby. Kamu jangan paksain mereka. Maunya mereka begitu kok. Tapi ingat ya, Rika. Kalau kalian sakit, jangan salahkan kami. Ayo kita pulang. Taruh. Kita kan bisa pakai kasur di sini. Udah cukup, Mas Bobby. Tempat ini udah lebih dari cukup buat keluarga kami. Terima kasih banyak. Udahlah sayang, itu kan maunya dia. Gak usah kamu pikirin. Udah yuk. Udah kita pulang yuk. Ayo. Biasanya mereka tuh paling gampang ninggalin rambut karena kebanyakan mereka tuh berambutnya emang rambutnya panjang dan yang paling gampang mereka ninggalin rambut sih. Lama banget sih masaknya. Aku tuh lapar tau nggak? Iya, maaf Siska. Aku kan sambil ngepel. Ini sebentar lagi juga matang kok. Tadi panggil apa? Hah? Panggil apa? Siska. Panggil aku Non Siska. Non. Maaf ya Non Siska. Yaudah cepetan. Iya, sebentar. Lama banget sih. Iya, sebentar ya Non. Panas! Hati-hati dong. Ada apa nih? Mas, itu tadi dia masak. Kena air panas dia nggak hati-hati, Mas. Iya kan? Rika, ini nggak apa-apa tangannya, ha? Aku nggak apa-apa, Mas. Udah, aku nggak apa-apa. Biar aku siapin makan malam dulu buat kalian ya. Iya, Mas. Sayang, nanti juga dia selesai kok masaknya. Udah kita tunggu aja di depan. Bentar lagi juga aja, ya kan? Iya, sayangnya. Gak apa-apa nih? Sakit. Aduh, nggak apa-apa Mas. Udah, biar aku obatin sendiri. Udah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Non. Ya udah yuk, Mas. Udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Ayo sayang, aduh. Tapi terus diobatin, Rika. Udah nggak apa-apa, Mas. Udah kamu tinggalin aku aja, Mas. Tetapi bagi saya yang ngelihat kamu, tampaknya kamu nggak cukup kuat nih untuk ngelihat dan bisa jadi gila. Bisa bukan gila ya, bisa jadi stres. Ya, depresi. Pergi kamu. Gara-gara kamu hidup aku hancur. Pergi. Karena aku gak punya uang, aku jadi hidup seperti ini. Uang di mana kamu, uang? Kita kaya, Bu. Kita kaya sekarang, Bu. Kakak kenapa, Kakak? Uang. Kakak ini Niko, Kak. Niko, kita banyak uang, kita kaya sekarang. Ya Allah, gimana? Aku harus merawat Kakak sama ibu sendirian. Uang. Niko. Banyak
Rika. Uangnya jatuh. Lagi di sini. Niko. Niko, ada apa ini, Niko? Niko, ada apa ini? Hah? Niko, ini ada apa sebenarnya, Niko? Hah? Sebenarnya Kak, ibu kakak nyuruh kita tinggal di sini dan kerja sebagai pembantu. Untuk apa? Untuk lunasin hutang kita ketika ibu sakit, Kak. Dan asal kakak tahu ya, asal kakak tahu kita tinggal di sini karena dipaksa, Kak. Kita dipaksa sama ibu kakak. Rika. Kenapa? Rika. Ini aku Bobby, Rika. Bobby? Bobby siapa? Kamu pegang-pegang. Rika, kita pergi berobat. Ya. Pergi? Iya. Asik. Pergi. Mas Bobby, jadi kamu masih berusaha deket sama perempuan ini? Ini perempuan jahat. Udah, nggak apa-apa. Aku takut. Nggak apa-apa, Rika. Kamu? Nggak apa-apa. Dia jadi gila seperti ini karena kamu. Kamu menyiksa dia secara keterlaluan. Kamu jangan nuduh aku sembarangan ya, Mas. Aku nggak asal nuduh. Aku udah tahu semuanya dari Niko. Dan kamu pikir aja pakai logika ya. Mana mungkin orang jadi depresi kayak gini tanpa alasan yang jelas, hah? Tapi itu bukan alasan kamu untuk dekat sama perempuan ini ya, Mas. Iya, aku memang suami kamu. Tapi aku nggak pernah cinta sama kamu. Aku nikahin kamu karena ibu. Keterlaluan kamu, keterlaluan. Jahat kan? Apa nggak ada sedikit pun hati kamu buat aku, Mas? Apa nggak ada? Ayo kita pergi. Jahat kan? Jahat. Hantu ngesot itu terus menterornya. Sehingga dia menjadi depresi seperti ini. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Satu lagi. Ada seseorang yang telah berbuat kejam padanya. Siapa, Mbak? Saya akan coba untuk bicara dengan hantu itu. Iya, Mbak. Jangan membawa maut. Apa yang kamu inginkan? Dia datang. Rika, kamu kenapa? Hantu ngesot. Aku perintahkan jangan mengganggu Rika. Siapa kamu berani menyuruhku? Apa alasan kamu mengganggu Rika? Dia sudah mengganggu istirahatku dengan menggali kuburanku. Dan aku tidak akan pernah maafkannya. Aku perintahkan jangan mengganggu Rika atau aku musnahkan kamu. Mbak! Setengah! Mbak! Gimana, Mbak? Cari tulang belulang hantu ngesot itu dan kuburkan dia. Kuburkan tulang belulang hantu ngesot itu di makamnya Teguh Julianto. Itu makam bapak saya, Mbak. Selain lagu-lagu rohani dan style lagu-lagu yang berhubungan dengan keagamaan, yang keyakinan dan berhubungan dengan suara musik yang agak upbeat, itu akan menghilangkan. Terus udah gitu ketika udah muncul pikirannya itu langsung dibelokin, langsung distract. Itu aja, kuncinya cuma satu. Itu aja sih. Kita harus cari tulang belulang itu. Ngapain? Udah mau maghrib di kuburan. Kami... Udah pulang sana. Iya, Pak. Hati-hati kesambet. Iya, Pak. Loh, ini kuburan anak saya kok jadi berubah begini ya? Ini kuburan anak saya ini, Titi. Pak, ini kuburan ayah saya, Pak. Ini kuburan anak saya ini. Emang kuburan ayah kamu? Iya, Pak. Apa karena udah kelamaan ya saya nggak perpanjang kuburan ini? Jadi diisi sama yang lain. Jadi tulang belulang anak saya kemana ini? Saya juga nggak tahu, Pak. Jadi begini, Pak.
Sebenarnya teman saya ini diteror terus sama hantu, Pak. Saya juga nggak tahu, dan saya dapat saran, Pak, supaya saya harus menguburkan tulang belulang dari hantu tersebut secara baik-baik, Pak. Bagaimana saran Bapak? Gini ceritanya, dulu anak saya tuh pernah ketabrak motor, hingga kakinya patah, dia nggak bisa jalan, jalannya ngesot, sampai dia meninggal. Rika! Rika! Pak, gimana ini, Pak? Titik, sebaiknya kamu keluar. Sudah jangan mengganggu orang lain lagi. Kasihan. Maaf, saya atas nama Rika mohon maaf sama kamu ya atas kesalahan kami. Saya akan menguburkan tulang belulang kamu secara baik. Mohon kamu jangan hantui Rika lagi ya. Aku mohon ya, tolong ya. Titi memang semasa hidupnya dia orangnya pendendam. Rika! Rika! Contoh doanya misalkan nih Roh ya. Misalkan Roh sebagai Mbak Frederica itu doanya Tuhan tolong ditutup atau apa? Tuhan tolong dipergikan atau apa sih? Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Kalau saya memang bisa lihat, ya udah. Tapi kalau saya dikasih lihat kayak gitu, tolong jangan yang serem-serem. Oh, begini ya kamu. Teganya kamu ya mengkhianati Bobby. Bener. Ibu kok datangnya nggak bilang-bilang sih, Bu? Ini rumah saya. Untuk apa sih bilang-bilang sama kamu? Ya ampun, Bu. Ibu tuh ngomong apaan sih? Bu, aku tuh pengen ngomong kalau Mas Bobby tuh masih deket sama Frederica, Bu. Keterlaluan kamu ya. Sudah ketangkep basah, masih juga kamu gak ngaku. Sayang. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Lepaskan! Diam! Diam! Kamu itu perempuan serigala licik! Lepaskan! Tolong! Tolong! Ibu! Bobby! Bobby! Pergi! 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 Awas lu ya! Pergi kamu! Kamu juga sih. Pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi ya. Karena mulai sekarang aku menceraikan kamu. Ya ampun, sayang. Jangan dong. Tunggu apa lagi? Pergi kamu dari sini! Sayang. Pergi! Pergilah kamu dari sini! Terus buat pengakuan aja sama Tuhan. Tuhan jujur saya tuh nggak sanggup banget kalau dititipin kemampuan begini. Tolong diambil lagi gitu. Kan seperti kita ketahui Tuhan tuh nggak akan ngasih cobaan di luar dari kemampuan kita. Gitu ya. Kakak makan ya, Kak. Ibu. Rika. Ibu. Pergi. Pergi kamu. Kamu orang jahat. Pergi. Pergi. Rika. Maafkan Ibu ya, Nak. Selama ini Ibu banyak salah sama kamu. Sekarang Ibu sadar. Dan sekarang juga Ibu merestui Bobby menikah sama kamu. Bu, menikah dengan Mas Bobby. Rika, kamu udah sadar? Mas Bobby, apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Rika, kamu dengar kan apa yang Ibu tadi bilang? Aku akan nikahin kamu, Rika. Tapi sebelum itu, sebelum kamu menikah dengan Bobby, ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Syarat? Apa, Bu? Izinkan Tante untuk mengobati ibumu sampai sembuh ya. Terima kasih. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Terkadang Tuhan juga memberikan ujian kepada hambanya hanya untuk mendengar keluh kesah hambanya. Itu semua karena Tuhan sayang kepada hamba-hambanya. Bagi teman-teman semua yang sekarang sedang menghadapi masalah, yakinlah kalau semua akan indah pada waktunya.